Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita akan masuk ke dalam pembahasan secara dengan lebih detail. Ada 8 karakteristik etos kerja ya yang akan kita mulai dengan pembahasan karakteristik yang pertama, yaitu dapat diandalkan atau reliability. Kita akan mulai ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan mudah-mudahan sesi ini bisa bermanfaat. Dan juga terima kasih bagi yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah mendukung ya channel ini. Mudah-mudahan kita akan bisa memberikan inspirasi-inspirasi atau hal-hal yang bermanfaat lainnya, dan mudah-mudahan juga bisa dibagikan ya untuk siapapun yang mungkin ingin mengambil manfaat atau ilmu darinya. Baik teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu reliability atau dapat diandalkan. Apa yang dimaksud dengan dapat diandalkan ini? Yaitu reliability atau dapat diandalkan juga dikenal dengan istilah trustworthy atau dapat dipercaya. Nah, bagaimana untuk bisa dapat dipercaya? Yaitu apabila kita memiliki konsistensi. Apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Dan orang yang dapat diandalkan adalah orang yang bisa menjaga komitmen. Ketika dia mengatakan A, maka dia melakukan A. Dia memiliki konsistensi dalam perkataan dengan perbuatannya. Nah, teman-teman semua, kita akan coba lihat ya, apa saja perilaku utama yang menggambarkan seseorang yang dapat diandalkan ini. Yang pertama adalah dia hadir tepat waktu. Kalau dia bilang, saya janji akan datang jam 10, dia betul-betul datang jam 10 atau bahkan sebelumnya, bukan datang telat. Yang kedua, dia memenuhi tenggat waktu atau deadline dalam pekerjaan. Ketika diminta untuk menyelesaikannya besok, maka besok betul-betul dia sudah selesai pekerjaannya. Yang ketiga, memberikan hasil kerja yang berkualitas, sehingga orang bisa percaya sebuah pekerjaan diamanahkan kepada dia, pasti itu akan memberikan pekerjaan dengan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat, berkontribusi secara pantas. Artinya adalah dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diminta. Dia melakukan pekerjaannya tidak setengah-setengah. Dia memberikan yang terbaik dari dirinya, sehingga apa yang dia berikan itu memang layak dan pantas. Hal inilah yang akan membangun rasa percaya dari orang lain kepada kita. Nah, bagaimana cara membangun reliability? Kita mendapatkan ada 8 tips nih teman-teman semua ya. Kita dapatkan ini dari 8 ways to become the most reliable person in the room, ing.com. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama adalah kita harus menjaga komitmen. Apa maksudnya? Iya, iya, enggak, enggak. Jangan iya, ya, enggak, iya, iya. Bingung kan? Saya juga bingung nih ya. Kenapa? Ketika kita mengatakan sesuatu, A misalnya, maka kita lakukan A. Jangan lakukan B, jangan lakukan C. Ketika kita mengatakan B, maka kita lakukan hal yang B. Inilah pentingnya menjaga konsistensi perkataan dan perbuatan yang akan membangun komitmen. Nah, yang kedua adalah komunikasikan dengan proaktif. Kadang-kala bisa jadi ya, ada force major atau hal-hal di luar kendali kita, mungkin yang membuat apa yang telah kita janjikan tidak bisa terpenuhi. Misalnya, kita janji mau datang jam 8 pagi, tapi ketika di tengah jalan, tiba-tiba misalnya gitu ya, ada kecelakaan di depan tempat kita sehingga jalanan betul-betul stuck, macet. Kita tidak bisa memenuhi janji kita jam 8. Nah, lakukan segera, komunikasikan segera secara proaktif agar orang lain tahu bahwa kita mungkin tidak bisa memenuhi tenggat waktu itu. Sehingga dengan demikian ya kita bisa mungkin setelah itu menegosiasi kembali mengenai waktu yang paling memungkinkan, misalnya untuk bisa hadir ya, dan juga bisa memberikan alasan-alasan yang memang berdasarkan fakta dan kuat, memang membuat kita tidak bisa hadir sesuai dengan waktu yang telah kita sampaikan, bukan karena ketidakmauan kita, tapi karena memang ada faktor-faktor force major di luar kendali kita. Yang ketiga, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Maksudnya seperti apa? Mulai dan selesaikan. Jadi kalau kita punya pekerjaan, ya, kita memulai sebuah pekerjaan, jangan berhenti sampai pekerjaan itu selesai. Maksudnya adalah
jangan kerja setengah-setengah gitu ya, jangan nanggung. Sehingga ketika seseorang memberikan amanah pekerjaan kepada kita, dia tahu pekerjaan itu di tangan kita akan selesai. Yang keempat, lakukan yang terbaik setiap hari. Lakukan 100% dari perhatian kita, kemampuan kita, fokus kita, energi kita tuh untuk melakukan yang terbaik. Sehingga kita akan memberikan dampak yang besar dan orang akan melihat kesungguhan kita untuk memberikan yang terbaik dari diri kita. Yang kelima, berkata yang benar. Jangan berdusta, jangan berbohong. Ketika kita berkata yang benar, maka orang lebih percaya kepada kita. Ketika kita berkata dusta, itu akan mengurangi reliability atau rasa percaya orang lain kepada kita, dan mereka jadi kurang bisa mengandalkan kita. Berkata yang benar juga bisa dalam makna ketika kita misalnya menyebarluaskan berita hoax, berita yang salah, berita yang tidak sesuai, maka itu juga akan merusak reliability kita gitu ya. Jadi pastikan ya, ketika kita dalam mencari berita, sebelum menyebarluaskan berita pun juga kita perlu melihat apakah ini berita yang benar untuk bisa disebarluaskan. Yang keenam, hargai waktu Anda dan juga orang lain. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jangan sia-siakan waktu kita maupun orang lain untuk sesuatu yang tidak bermakna. Pastikan teman-teman semua kita menghargai waktu kita dan juga waktu orang lain agar orang juga bisa lebih percaya bahwa kita menggunakan waktu mereka itu tidak sia-sia. Ya, waktu itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kembali, sehingga waktu amat sangat penting bagi setiap orang. Yang ketujuh, hargai nilai-nilai yang Anda yakini. Kita perlu punya prinsip. Seseorang yang dengan prinsip itu akan lebih dipercaya. Karena dia tahu, ya, ketika dia berpegang teguh dengan prinsipnya, maka orang lain akan yakin apa yang dia lakukan, dia akan betul-betul mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut. Yang kedelapan, bertemanlah dengan best team. Nah, ini istilahnya menarik nih ya. Best team itu apa? Buddies who encourage success and truth. Maksudnya gimana? Mereka adalah teman-teman kita yang bisa mendorong kesuksesan dan kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang akan mendukung kita untuk bisa mencapai hasil yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan mereka adalah orang-orang yang akan mendukung kita untuk berada di jalan yang benar, untuk mendukung kebenaran, dan mereka bukanlah orang-orang yang justru malah tidak nyaman atau malah tidak senang dengan kesuksesan kita. Mereka malah harusnya sebaliknya gitu ya, malah semakin mendorong, dan itu sebuah kebahagiaan tersendiri ya, berada di lingkungan yang penuh dorongan untuk saling memberikan kesuksesan dan mendorong untuk dalam kebenaran. Nah, jadi ini adalah beberapa tips teman-teman semua yang bisa kita lakukan untuk membangun reliability agar orang lebih percaya kepada kita. Oke, teman-teman semua ya. Kita akan rangkum ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sama-sama belajar bagaimana kita bisa membangun reliabilitas. Reliability atau dapat diandalkan adalah dapat dipercaya. Di mana dapat dipercaya ini akan terjadi ketika kita menunjukkan perilaku-perilaku diantaranya hadir tepat waktu, memenuhi tenggat waktu atau deadlines, memberikan hasil kerja yang berkualitas, dan berkontribusi secara pantas terhadap proyek atau pekerjaan yang diberikan tugasnya kepada kita. Dan ada 8 cara untuk membangun reliability ya. 1, jaga komitmen, komunikasi yang proaktif, mulai dan selesaikan, lakukan yang terbaik, berkata dengan benar, hargai waktu, hargai nilai-nilai diri, dan bertemanlah dengan best team. Siapa itu best team? Mereka adalah orang-orang yang mendorong untuk kesuksesan dan agar kita berada dalam kebenaran. Oke. Baik teman-teman semua, dukung channel ini teman-teman ya. Berikan likes-nya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan apabila teman-teman melihat bahwa channel ini juga bisa bermanfaat buat orang lain, jangan lupa untuk di-share. Dan terima kasih teman-teman semua. Insya Allah nanti pada video berikutnya kita akan membahas dengan lebih detail lagi karakteristik-karakteristik yang lain di dalam etos kerja yang baik.
Di sini ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.